Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah pelajaran AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Topik bahasan pada pertemuan pertama ini adalah mengenai masalah lingkungan hidup dan dasar hukum serta kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun masalah lingkungan hidup secara global yang kita saksikan dan kita rasakan bersama secara global. Pertama, adanya kerusakan atmosfer yang menimbulkan dampak pada perubahan iklim atau yang kita kenal dengan climate change. Yang kedua, terjadinya kerusakan dan menipisnya lapisan ozon. Ketiga, telah terjadi kerusakan dan menipisnya sumber daya hutan. Yang keempat, menipisnya dan menurunnya jumlah dan jenis keanekaragaman hayati atau biodiversity. Kemudian yang kelima, terjadi pencemaran dan menipisnya atau berkurangnya sumber daya kelautan atau telah terjadi overfishing. Dan yang keenam, konsumsi yang berlebihan, terjadinya kemiskinan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Kemudian dasar hukum pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup ini adalah pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau disingkat dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kita kenal dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini lahir untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup tersebut di atas, khususnya untuk lingkungan hidup nasional yang kemudian dapat berdampak positif terhadap kondisi lingkungan hidup secara regional dan global. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tertulis kata perlindungan. Hal ini memberikan penegasan pada kita bahwa lingkungan hidup harus menjadi prioritas dalam penetapan implementasi kebijakan dalam proses pembangunan nasional. Adapun urgensi untuk memprioritaskan lingkungan hidup itu ditandai dengan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian dan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup bukan hanya dilaksanakan terhadap dampaknya saja, melainkan harus dilakukan sejak perencanaan pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya dilaksanakan oleh sektor-sektor yang mengelola sumber daya alam. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kita bisa lihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 22 menyebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Kemudian pada pasal 36 menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan tertentu yang wajib memiliki dokumen AMDAL dan atau UKL-UPL. UKL-UPL itu adalah usaha upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Ini wajib memiliki izin lingkungan. Kemudian izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasinya adalah UKL-UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Yang ketiga, izin lingkungan hidup diterbitkan oleh menteri dan atau gubernur pada tingkat provinsi dan atau bupati atau wali kota pada kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, dasar hukum analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu pada pasal 22 dan pasal 36. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau disingkat dengan OSS yang terkait dengan perizinan lingkungan. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang kajian lingkungan hidup
strategis. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang terkait dengan izin lingkungan. Pada pasal 1 angka 21 sampai 26 terkait dengan pengertian tentang izin lingkungan, UKL, UPL, AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Tadi sudah dijelaskan UKL, UPL ini adalah singkatan dari upaya kelola lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan. UPL itu adalah upaya pemantauan lingkungan. Yang ketiga adalah dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dokumen AMDAL ini terdiri dari dokumen AMDAL, analisis dampak lingkungan, kemudian dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau disingkat dengan RKL, dan dokumen rencana pemantauan lingkungan atau disingkat dengan RPL. Selanjutnya pasal 19 menyebutkan lembaga OSS atau lembaga pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menerbitkan perizinan berusaha. Kemudian yang ketiga pada pasal 32 ayat 2 huruf C menyebutkan lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen setelah lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Selanjutnya pasal 35 menyebutkan usaha atau kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan KEK atau kawasan ekonomi khusus atau kegiatan yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, maka tidak wajib memiliki izin lingkungan, tetapi wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dan dokumen pemantauan lingkungan secara rinci atau RKL, RPL yang rinci yang disahkan oleh pengelola kawasan, di mana AMDAL dan izin lingkungan hanya untuk kawasan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia, hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada lingkungan hidup NKRI terdapat kekayaan berbagai jenis sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia dalam segala aspek materanya. Dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada suatu kegiatan atau usaha, maka diperlukan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam bentuk dokumen AMDAL, dokumen UKL UPL, maupun dokumen SPL. SPL itu adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Jadi SPPL adalah surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ada 3 tahap. Tahap pertama adalah preemptif, dilakukan pencegahan pada waktu perencanaan dilakukan. Kemudian preventif, dan tahap ketiga adalah proaktif. Pada tingkat perencanaan preemptif, penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup itu dilakukan pengambilan keputusan dan perencanaan. Antara lain terdapat pada rencana tata ruang, kemudian hasil studi mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL UPL. Dan penerapan pengelolaan lingkungan secara preemptif ini, maka ini disebut sebagai studi kelayakan lingkungan hidup. Kemudian pada tahap kedua, pengelolaan lingkungan hidup pada tahap kedua yaitu preventif atau mencegah. Dan pencegahan ini diterapkan pada pelaksanaan. Kalau preemptif tadi dilaksanakan pada saat pengambilan keputusan dan perencanaan, sedangkan preemptif ini dilakukan pada waktu pelaksanaan
kegiatan. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan dilakukan, maka yang harus dilakukan adalah pertama pengawasan baku mutu atau standar mutu lingkungan. Kemudian diberikan insentif dan atau disinsentif berupa instrumen dalam bentuk instrumen ekonomi. Kemudian adanya program proper, kemudian perizinan pengelolaan limbah B3. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup secara proaktif yang dilakukan pada tingkat produksi, tingkat operasional, yaitu menerapkan ISO 21000 dan audit lingkungan hidup. Selanjutnya kita beralih pada definisi AMDAL. AMDAL itu adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yaitu kajian mengenai dampak penting suatu kegiatan atau suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup tertentu yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu kegiatan atau usaha. Jadi AMDAL ini adalah kajian tentang dampak penting suatu kegiatan yang baru direncanakan pada lingkungan tertentu diperlukan untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut. Nah, dalam dokumen AMDAL secara utuh itu terdiri dari 4 dokumen, yaitu pertama, dokumen kerangka acuan ANDAL. ANDAL itu adalah analisis dampak lingkungan atau disingkat dengan KA ANDAL. Dokumen yang kedua yaitu dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau disingkat dengan ANDAL. Kalau AMDAL tadi adalah analisis mengenai dampak lingkungan, sedangkan ANDAL itu adalah analisis dampak lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga adalah dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat dengan RKL. Dan yang keempat adalah dokumen rencana pemantauan atau monitoring lingkungan hidup yang disingkat dengan RPL. Nah, keempat dokumen tersebut, dokumen pengelolaan lingkungan tersebut, yaitu KANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL, merupakan satu kesatuan utuh yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dari pengaruh yang di AMDAL. Kemudian, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL tadi adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan atau usaha yang tidak berdampak penting. Kalau AMDAL tadi adalah pemantauan KL, RPL untuk memantau kegiatan yang berdampak penting. Kalau UKL adalah pemantauan, pengelolaan dan pemantauan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang boleh atau tidak bolehnya diselenggarakan suatu kegiatan. Kemudian ada SPPL, singkatan dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Adalah dokumen pernyataan kesanggupan diri penanggung jawab usaha atau yang melakukan kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari kegiatannya di luar usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL. Jadi kalau AMDAL tadi adalah kegiatan yang berdampak penting, maka harus dilakukan kajian AMDAL. Sedangkan kegiatan yang tidak berdampak penting, maka harus dilakukan pengelolaan dengan menggunakan hasil studi UKL, atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah jika kegiatan tersebut, suatu kegiatan tidak memiliki dampak penting, maka cukup menggunakan dokumen yang menyatakan surat kesanggupan untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup atas kegiatannya yang dilakukannya. Selanjutnya pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH atau Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki AMDAL. Yang kedua, AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, akan tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-Undang 32 2009, wajib memiliki dokumen UKL-UPL. UKL itu singkatan dari upaya kelola lingkungan atau upaya pengelola lingkungan. Sedangkan UPL adalah upaya pemantauan lingkungan hidup. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Nah, pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan dokumen UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Selanjutnya, mengenai izin lingkungan. Tujuan diterbitkannya izin lingkungan adalah satu, untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, kemudian meningkatkan upaya pengendalian kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Kedua, memberikan kejelasan prosedur, kejelasan mekanisme, dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha atau kegiatan. Kemudian ketiga, memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Selanjutnya, kriteria kegiatan atau kriteria usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL. Jadi, kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah kegiatan yang berdampak penting. Sekarang, apa kriterianya dampak penting? Kegiatan yang dapat memberikan dampak penting pada lingkungan hidup. Pertama, kegiatan tersebut dapat mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Jadi kalau suatu kegiatan atau proyek, misalnya kegiatan pembangunan jalan tol, itu akan mengubah bentuk alam, mengubah bentang alam. Barangkali terjadi pemotongan sebagian dari bukit dan penutupan sebagian dari lembah, sehingga merubah bentuk lahan dan merubah bentang alam. Maka kegiatan ini, kegiatan pembangunan jalan tol, wajib memiliki dokumen AMDAL. Jadi dokumen AMDAL itu adalah hasil kajian mengenai dampak lingkungan hidup. Selanjutnya bagaimana mengelolanya, bagaimana memonitor hasil pengelolaannya, itu ada dalam dokumen AMDAL. Kemudian kriteria kedua adalah kegiatan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya alam terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Jadi eksploitasi sumber daya alam yang tak terbarukan itu misalnya minyak bumi, sumber daya yang pertambangan, ya kegiatan pertambangan, itu harus ada dokumen AMDAL. Kemudian kriteria yang ketiga adalah kegiatan yang memiliki proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau potensial merusak lingkungan, serta kegiatan yang cenderung melakukan pemborosan, dan juga kegiatan yang dapat menurunkan atau terjadinya kemerosotan sumber daya alam pada saat alam tersebut dimanfaatkan. Jadi ada pengurasan sumber daya alam atau secara potensial dinilai dapat menimbulkan pencemaran. Maka kegiatan tersebut harus dikaji dampak lingkungannya, hidupnya. Yang keempat adalah kegiatan yang proses-proses kegiatannya yang dihasilkan dapat mempengaruhi lingkungan alam maupun lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Jadi satu kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan itu adalah misalnya jalan, gedung, ya, lingkungan buatan. Kemudian lingkungan sosial, misalnya lingkungan adat istiadat, kemudian lingkungan budaya.
budaya masyarakat. Jadi yang bisa mengancam atau mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya itu wajib dilakukan AMDAL. Yang kelima adalah kegiatan atau proses yang menghasilkan, yang hasil-hasilnya akan mempengaruhi pelestarian alam, pelestarian konservasi sumber daya alam, dan perlindungan cagar budaya. Jadi ada kegiatan yang akan mempengaruhi cagar budaya, maka harus dilakukan AMDAL. Jika ada kegiatan yang dilakukan pada kawasan konservasi sumber daya alam, maka kegiatan tersebut harus diambil. Kemudian kriteria yang keenam adalah kegiatan yang mengintroduksi atau memperkenalkan jenis tumbuh-tumbuhan yang baru, mengintroduksi hewan-hewan baru, mengintroduksi jasad renik atau juga mengintroduksi vaksin. Jadi industri yang merancang jenis tumbuh-tumbuhan yang baru yang tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia, kondisi lokal, maka wajib AMDAL. Yang ketujuh adalah kegiatan pembuatan atau penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Jadi pembuatan material hayati dan non-hayati. Yang kedelapan adalah kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertahanan negara. Dan yang kesembilan, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Misalnya pembangunan pusat tenaga nuklir yang memanfaatkan tenaga nuklir dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, saya berikan tugas pertama untuk project based learning. Jadi tugas pembelajaran berdasarkan proyek. Pertama, jadi proyek itu adalah jelaskan dengan sebuah kasus, contoh-contoh usaha atau kegiatan atau suatu proyek yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan pada pelajaran hari ini, yaitu ada 9 kriteria tersebut di atas. Jadi kalau kita kembali tadi kasus, misalnya kasus kegiatan yang merubah bentuk lahan bentang alam. Tadi contohnya adalah pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol itu wajib dilakukan AMDAL. Nah, pada tugas atau proyek ini Anda diminta menjelaskan, tapi menjelaskannya dengan sebuah kasus. Kasus misalnya membangun jalan tol dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup, dampak pembangunan jalan tol terhadap 9 kriteria, misalnya dampak terhadap bentang alam, kemudian dampak kegiatan eksploitasi, kemudian dampak proses atau kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Jadi Anda diminta membuat sebuah kasus dengan contoh kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Jadi intinya adalah Anda jelaskan kriteria 1 itu contohnya seperti apa, kegiatan apa, kemudian kegiatan eksploitasi sumber daya alam, contohnya apa, kemudian ada kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan pencemaran, kemudian Anda jelaskan contoh proses atau kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi alam, mempengaruhi lingkungan buatan, serta sosial, lingkungan sosial dan budaya. Nah, tugas ini ditulis pada kertas ukuran A5 itu 14,8 cm dikali 21 cm. Tulisan harus jelas, rapi dan bagus. Nah, karena kita berada dalam zaman digital, jadi Anda tidak perlu menggunakan kertas, tapi ditulis dalam bentuk soft copy, jadi tidak menggunakan kertas. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.